Halo teman-teman, selamat hari ini. Selamat datang di Ensiklodramedia. Di sini saya akan membahas tentang drum, drummer, dan segalanya yang berhubungan dengan drum. Mulai dari sejarah sampai teknologi atau produk terbaru dari dunia drum. Di episode pertama ini, saya akan sedikit membahas tentang sejarah dan sedikit penjelasan tentang Pearl Drum. Mari kita mulai. Pearl Drum atau Pearl Musical Instrument Company atau dalam bahasa Jepang disebut Parugaki Seizo Kabushiki Gaisha adalah perusahaan multinasional yang berasal dari Sumida, suatu daerah yang ada di Tokyo, Jepang, yang didirikan oleh Katsumi Yanashigawa pada tanggal 2 April tahun 1946, yang berarti sekarang berumur 74 tahun. Indonesia baru merdeka 1 tahun, Pak Katsumi sudah punya pabrik drum. Keren. Pada awal mulanya, Pearl memproduksi stand untuk alat-alat musik. Tapi pada tahun 50-an, Pak Yanagisawa memfokuskan untuk memproduksi drum dan menamakan perusahaannya Pearl Industry Ltd. Pada tahun 1953, nama perusahaan berganti menjadi Pearl Musical Instrument Company dan produksinya makin berkembang menjadi drum set, drum marching, timpani, Latin percussion instrument, simbal, stand, dan aksesoris-aksesorisnya. Pada tahun 1957, Mitsuo, anak pertama dari Pak Yanagisawa, bergabung di Pearl dan membentuk divisi yang berkonsentrasi untuk mengekspor produk Pearl ke seluruh dunia. Dan untuk memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat terhadap drum, dibarengi dengan sedang trennya musik rock and roll, pada tahun 61, Pearl mendirikan pabrik seluas 1.400 meter persegi di daerah Chiba, gede banget, untuk memproduksi drum dengan harga terjangkau, yang disebut dengan set stencil, yang berkembang menjadi kurang lebih 17 merek. 17 merek ya, dari Pearl jadi 17 merek sub mereknya. Antara lain Apollo, Coronet, Maxwin, CB700 kayak motor, Stewart, Werco, Ideal, Crash, Rivel, Reverie, Roxy, Lyra, Majestic, Silvertone, Toreador, Westbury, dan Whitehall. Pada tahun 1966, Pearl memperkenalkan drum profesional pertama mereka dengan nama President Series. Dan pada tahun 70-an di Amerika, Pearl didistribusikan oleh Norlin, induk perusahaan dari gitar Gibson pada masa itu. Sekarang Pearl sudah memiliki 5 pabrik yang ada di Taiwan dan memenuhi suplai produk hampir ke seluruh dunia. Sedangkan pabrik awal yang ada di Chiba, Jepang, sekarang memproduksi untuk pasar Jepang atau Japmar, Japan Market. Oke, next kita akan menuju ke produk-produk drum dari Pearl itu sendiri. Apa aja? Di sini ada dari tipe yang paling bawah, tipe pemula, sampai semi pro. Yang pertama ada Midtown Series atau MDT. 4 pieces drum dengan konfigurasi 16x14 bass drum, 10x7 tom, 13x12 floor tom, dan 13x5,5 snare drum. Kedua, Roadshow Series atau RS. 5 piece drum dengan konfigurasi bass drum 22 inch, tom 1 10 inch, tom 2 12 inch, floor tom 16 inch, dan snare 14 inch. Yang ketiga ada Export Series atau EXX, dirilis di tahun 2013. Keempat ada Export Series atau EXL, Export Series tapi dengan lacquer atau glossy finish. Yang kelima, Decade Maple Series atau DMP,
drum dengan bahan maple tapi dengan harga yang terjangkau. Sekarang kita ke tipe profesional. Pertama ada Crystal Beat atau CRB, drum dengan bahan akrilik yang pertama kali diluncurkan di tahun 1973 dan dirilis ulang tahun 2014. Ini keren drumnya. Kedua, Session Studio Select Series atau STS. Diperkenalkan di tahun 2018, seri ini diluncurkan untuk menggantikan seri Session Studio Classic yang sudah discontinue. Yang ketiga ada Master Maple Complete Series atau MCT, drum dengan bahan maple dan didesain untuk menggantikan seri MCX. Keempat ada Master Maple Gum Series atau MMG. Diluncurkan di tahun 2019, drum ini adalah versi sederhana dari seri Masterworks atau MW Sonic Select. Kelima, kita punya Master Maple Reserve Series atau MRV, drum dengan 100% 4-ply maple. Keenam, Reference Pure Series. Dirilis tahun 2011, drum ini berkomposisinya sama dengan seri Reference tapi dengan shell yang lebih tipis atau bahannya lebih tipis mungkin. 7. Reference Series, drum seri Pro yang terbuat dari perpaduan antara kayu maple, birch, dan mahogany. Ke-8, Masterworks Series, salah satu seri tertinggi dari Pearl Drum. Drum ini dari mulai bahan shell, style, sampai finishing dari hardware bisa sesuai dengan pesanan customer. Semua dikerjakan handmade, karena itu pesanan baru bisa dikirim antara 6 bulan sampai 1 tahun, dan yang pasti mahal. Selain drum-drum akustik, Pearl juga mempunyai produksi drum elektrik. Selain akustik berbahan kayu dan akrilik pastinya. Beberapa dari drum elektrik produksi Pearl antara lain Emerge, drum elektrik high-end yang pengembangannya bekerja sama dengan Korg. Korg itu produsen keyboard kalau tidak salah. Yang kedua ada Mimic Pro, modul drum elektrik yang diluncurkan di tahun 2016 dan menjadi drum modul pertama yang sudah memakai layar touchscreen 7 inch. Udah kayak handphone. Yang ketiga, SY1 Syncussion adalah modul drum elektrik yang digunakan untuk menghasilkan sound perkusi menjadi synthesizer. Dirilis di tahun 1979 untuk disandingkan dengan Simmons SDSV. Produk yang ini udah discontinued. Yang keempat ada DRX1, salah satu drum elektrik vintage dari Pearl, memiliki 5 trigger pad dengan pad terbuat dari karet dan kontrol modul utama. Udah kayak drum elektrik zaman sekarang modern. Yang kemudian berganti nama menjadi Pearl Drum X. Tapi produk ini juga sudah discontinued. Nomor 5 ada E-Pro Live, drum elektrik pertama dari Pearl yang menggunakan shell terbuat dari kayu. Drum padnya bisa diganti menggunakan drum head tradisional, drum head biasa, dan bisa digunakan sebagai drum akustik. Tapi drum elektrik, tapi bisa pakai akustik. Ya gitu. Dan berikutnya kita akan membahas tentang produk-produk dari Pearl Drum yang udah discontinue atau yang udah nggak diproduksi lagi, atau digantikan dengan produk baru yang lebih disempurnakan. Antara lain 1. Forum Series yang digantikan oleh Export Series. 2. Target Series, ini adalah drum level entry. 3. Soundcheck Series, ini juga drum dengan level entry. Keempat, ada Session Series, discontinued di tahun 2016. Sorry. Discontinued di tahun 2006. Kelima, Master Series yang sekarang finishingnya masih ditemui di seri Reference. Keenam, World Series yang diperkenalkan tahun 1986. Ini gede-gede banget ukuran drumnya. 7. Custom Z Series yang diperkenalkan di tahun 1989 dan discontinued di tahun 1994.
Ke-8 ada Center Stage Series, salah satu entry level juga. Ke-9 ada Masters Premium Series, suksesor dari Master Series. Seri ini sudah discontinued di pasar Amerika, tapi tetap dipasarkan di Jepang dan Eropa. Dan juga seri ini masih masuk dalam kategori special order untuk pasar Amerika Utara. 10. Master Premium Legend Series. Diperkenalkan di tahun 2011, drum ini hanya tersedia di pasar Eropa saja. Legend. 11. Session Studio Classic. Diperkenalkan di tahun 2012 dan diproduksi di Taiwan. 12. Master Custom. Seri ini sudah didiscontinued karena memiliki nama custom, tapi di lapangan yang terjadi adalah mereka memiliki banyak sekali stok dan waktu pengerjaan serta pengiriman tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi mereka menyimpulkan bahwa itu bukan inti dari custom made. Ya, jadi produksi massal bukan produksi custom. Stoknya banyak. Ada juga dari Pearl itu mereka mengeluarkan beberapa drum edisi terbatas. Biasanya adalah versi spesial dari produk yang sudah ada. Antara lain 1. Export EXA Intel Blue Ash. Diperkenalkan di bulan April tahun 2019. Memiliki 6 pieces shell pack. 2. Redline Series. Diadaptasikan di seri reference sesuai dengan namanya. Gasket karet yang ada di bagian lux dan bass drum diberi warna merah alih-alih hitam. Tapi cuma itunya aja yang merah. Makanya dinamain redline. Yang penting ada merahnya kan. Yang ketiga ada 50 tahun anniversary series. Diadaptasikan di seri Masters, diproduksi di Amerika tetapi tidak dipasarkan di Amerika. 4. Chad Smith dan Joy Jordison Limited Series. Diadaptasikan di seri Export. Seri Joy Jordison memiliki setup double bass drum dan snare signature dari Joy Jordison. Sedangkan dari Chad Smith memiliki setup standar dan snare signature Chad Smith. Mahogany Series. Seri ini terbuat dari kayu. Ya iyalah. Ulangi. Mahogany Series. Seri ini terbuat dari bahan kayu African mahogany atau mahoni Afrika. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita bahas, termasuk snare-snare-nya, artisnya siapa aja. Lalu masih banyak lagi, tapi nanti kita akan lanjut di part kedua. Karena kita coba dulu di part satunya. Part 2 kita akan membahas tentang tetap Pearl drum, bahas snare drum, pedal, masih ada pedal, hardware, tuh perkusi dan artis yang di-endorse oleh Pearl drum beserta alat signature mereka. Oke, sampai sini dulu seri pertama dari Encyclodrumpedia part 1 tentang drum Pearl. Sampai ketemu lagi di part 2-nya, di episode kedua juga. Jangan lupa untuk subscribe, klik notification, dan kalau mau di-share. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.